Kau bilang dia hanya melakukan pekerjaan sebanyak ini dalam sehari. Mengapa dia harus dibayar sama dengan kita? Karena dia cantik jelas. Siapa tahu urusan gelap apa yang dia miliki dengan mandor. Nona muda. Kamu masih sangat muda. Mengapa kamu melakukan pekerjaan seperti ini? Karena bayarannya bagus jelas saja. Mengapa kamu menghasilkan begitu banyak uang? Pacar saya dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakitnya lebih dari 10.000 sebulan. Bagaimana mungkin saya tidak mencari uang? Kamu adalah orang yang merawat pacarnya yang vegetatif. 8 tahun. Yang tidak pernah pergi atau meninggalkannya. Yang bahkan menjadi berita. Ini bahkan masuk berita. Di era ini orang sepertimu semakin sedikit. 8 tahun. Dan aku juga dengar, kalian berdua belum menikah. Cepatlah menikah. Awalnya keesokan harinya, saya akan pergi ke rumahnya untuk bertemu kerabatnya dan mempersiapkan pertunangan kami. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Wang tua Xiao Liu, cepat. Ini adalah wanita yang menjadi berita. Yang merawat pacarnya yang vegetatif selama 8 tahun. Dia orangnya. Jadi dia orangnya. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Nona muda ini adalah tanda kecil dari rasa hormatku. Terimalah. Kamu harus menerimanya. Ayo aku juga ikut. Terima kasih. Halo Direktur Shang. Apakah Lin Feng sudah bangun? Belum. Namun perawat yang bertugas menemukan tanda-tanda pemulihan. Itu kabar baik. Benarkah? Apakah Lin Feng benar-benar akan bangun? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak pasti. Hanya tanda-tanda. Bisa jadi 1 tahun. Atau bisa jadi 3 tahun. Saya tidak takut. Saya sudah menunggu selama 8 tahun. 3 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Aku ingin menikahimu. Lin Feng saya, di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku tidak sabar untuk menjadikanmu matriark keluarga Lin. Lin Feng dia menunggumu selama 8 tahun. Dia hanya menunggu kata-kata ini darimu. 8 tahun. 8 tahun. Waktu 8 tahun. Berapa banyak periode 8 tahun yang dimiliki seseorang dalam seumur hidup? Nikahi dia. Besok aku akan melamar. Aku akan mengerahkan kekuatan paling kuat di bumi ini untuk menjadikanmu pengantin paling bahagia di seluruh dunia. Baik. Lin Feng. Aku bisa mengerti ketergesaanmu. Bagaimanapun kamu baru saja bangun. Aku sarankan kamu menunggu setidaknya sebulan sebelum dipulangkan. Bagaimanapun dengan kondisimu. Bahkan jika aku di atas tandu. Bahkan jika aku di kursi roda. Aku akan pergi melamar. Sama seperti yang kamu katakan. Berapa banyak 8 tahun dalam hidup seseorang. Aku tidak bisa membiarkan Suyun menunggu sedetik pun lagi. Aku ingin kamu menjadi keluarga paling kuat terkemuka di Provinsi Barat Daya. Aku ingin semua keluarga terkemuka dan selebriti di seluruh dunia datang dan saksikan kebahagiaan kita. Aku ingin seluruh dunia berputar di sekitarmu. Besok, aku akan pergi melamar kepada orang tuamu. Percayalah padaku. Aku ingin menjadikanmu pengantin paling bahagia di dunia. Baik. Kamar. Aku di Jiangchen. Ada seorang gadis yang merawatku selama 8 tahun. Namanya Suyun. Besok aku akan melamar secara resmi kepada orang tuanya. Keluarga ini selama 8 tahun terakhir telah menanggung terlalu banyak kesulitan untukku. Mulai besok, aku ingin menjadikan Suyun wanita paling memukau di dunia ini. Aku ingin membuat keluarga biasa ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga paling kuat terkemuka di seluruh provinsi Barat Daya. Aku akan membuat seluruh keluarga Li membayar harganya untuk menghapus semua keluhannya dari 8 tahun terakhir. Ayah?
Patriark sementara. Kami sudah pergi sejauh benua Afrika. Tetapi masih belum ada jejak Patriark. Teruslah mencari. Bahkan jika Anda harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, Anda harus menemukan Lin Feng. Ya, 8 tahun lalu Anda bilang akan kembali. Tetapi kemudian Anda tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kau bocah nakal. Di mana tepatnya kau berada? Keluarga Lin saya memiliki warisan 1000 tahun. Keluarga kaya terkemuka di dunia. Dan Anda adalah orang yang telah mengambil teknik unik keluarga Lin. Anda juga adalah patriark keluarga Lin. Keluarga Lin tidak bisa tanpamu. Lin Feng. Bibi. Kau bajingan kecil. Di mana kau selama 8 tahun terakhir ini? Tahukah Anda bahwa semua orang telah menunggu Anda? Semua orang telah mencari Anda. 8 tahun terakhir ini aku menjadi vegetatif. Aku berada di Jiangcheng. Apa? Seorang gadis merawatku selama 8 tahun. Namanya Suyun. Bibi, besok aku akan melamar secara resmi kepada orang tuanya. Keluarga ini selama 8 tahun terakhir ini telah menanggung terlalu banyak kesulitan untukku. Mulai besok, aku akan menjadikan Suyun wanita paling memukau di dunia ini. Aku akan membuat keluarga biasa ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga kaya terkemuka di seluruh provinsi Barat Daya. Aku akan membuat seluruh keluarga Li membayar harganya untuk menghapus semua keluhan yang dideritanya selama 8 tahun terakhir ini. sudah ditemukan Patriark sementara. Dia ada di berita malam Jiangcheng. Artikel Jiangcheng. Nama gadis itu adalah Suyun, berasal dari keluarga biasa. Ini adalah ketidakmampuan saya. Itu sudah ada di semua berita. Namun kami tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin ada wanita luar biasa dengan pengabdian yang tak tergoyahkan di dunia ini? Jika Anda koma selama 8 tahun, apakah istri Anda akan menunggu Anda selama 8 tahun? Jangan sebutkan 8 tahun, bahkan 1 tahun. Dia akan menikah lagi. Tapi Suyun ini hanyalah seorang wanita dari keluarga biasa. Mereka bukan pasangan yang cocok. Keluarga Lin memiliki ajaran leluhur. Anggota keluarga Lin tidak boleh menikah dengan rakyat jelata. Tapi saya percaya, semua ribuan nona muda kaya di dunia, jika digabungkan tidak sebaik dia. Patriark sementara. Dia bukan dari keluarga kaya. Kalau begitu kita akan menjadikannya keluarga kaya. Lin Feng berkata, biarkan keluarga ini bangkit dalam semalam untuk menjadi keluarga kaya terkemuka di Provinsi Barat Da. Sampaikan perintah saya. Bawahan Anda patuh. Umumkan ke 4 lautan dan 8 penjuru. Segera berangkat ke Jiangcheng untuk melamar. Berikan keluarga Su tingkat penghormatan tertinggi. Biarkan seluruh dunia merayakan. Biarkan diketahui di seluruh 4 lautan. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa keluarga Lin saya akan menyambut untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Matriarknya yang paling memukau. Namanya adalah Suyun. Ya, Besok aku ingin Suyun menjadi wanita paling memukau di dunia ini. Berangkat. Aku ingin keluarga biasa ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga kaya terkemuka di seluruh provinsi Barat Daya. Beritahu paman tertua Lin Feng dari pihak ayah, Kaisar Naga Utara, untuk segera berangkat ke Jiangcheng. Dan secara pribadi menulis kontrak pernikahan. Beritahu sepupu Lin Feng, kepala konsorsium Afrika Selatan untuk segera kembali ke negara itu. Untuk secara pribadi memimpin pernikahan akbar Lin Feng dan Suyun. Saya akan memberikan hadiah pertunangan rangkap 3 untuk Lin Feng, untuk melamarnya. Selanjutnya beritahu semua anggota keluarga Lin secara global, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam waktu 7 hari bukan hanya 3 hari. Untuk mengangkat keluarga Su dari Jiangcheng menjadi keluarga kaya terkemuka di Provinsi Barat Da. agar dia menulis pesan ucapan selamat itu. Itu milikku, sisakan untukku. Jangan merebutnya. Ketua grup Wanyao Lin Wanyao. Lin Wanyao, ketua grup Wanyao. Salam kepala keluarga. Dengan hormat menyambut kembalinya kepala keluarga. Dengan hormat menyambut kembalinya kepala keluarga. Bagaimana persiapan berjalan? Melapor kepada kepala keluarga dan kepala keluarga sementara. Akan segera tiba. Lin Xin dengan 3 set hadiah pertunangan. Para kepala dari 100 keluarga bangsawan besar Dasia sudah berangkat menuju keluarga Su. Hotel tertinggi bintang 8 Jiangcheng sudah disiapkan. Siap untuk dengan hormat menyambut Nona Su kapan saja. Kepala keluarga dengan set hadiah pertunangan pertama akan segera tiba. Berangkat untuk melamar. Hari ini aku akan membuat keluarga Su, keluarga biasa ini, melompat menjadi keluarga terkemuka. Ya, kepala keluarga. Dia datang ke rumah saya untuk melamar hari ini. Terlambat 8 tahun. Saya akhirnya menunggumu. Untung saya tidak menyerah.
Kerutan di wajahmu. Mengapa begitu banyak? Bahkan tidak bisa ditutupi. Akan dikenakan biaya tambahan. Maaf. Anda sudah bekerja keras, saya akan membayar ekstra. Setidaknya tambahan 300 yuan. Mahal sekali. Aku bahkan tidak punya 300 yuan. Bagaimana bisa keluargamu begitu miskin? Jadi kau hanyalah orang udik. Pantas saja tanganmu punya begitu banyak kapalan. Riasannya juga sulit diaplikasikan. Membuang-buang begitu banyak kosmetik saya. Saya benar-benar rugi hari ini. Lin Feng. Suyun, apakah kamu siap? Saya siap. Kamu benar-benar cantik hari ini. Bersiaplah. Hari ini seluruh dunia akan berputar di sekeliling Emil. Saya siap. Mohon datang dengan cepat. Seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Sungguh sombong. Siapapun yang tidak tahu akan mengira Anda adalah tuan muda keluarga Lin. Lili, kamu di sini. Apakah kamu benar-benar akan menikahi orang yang vegetatif itu? Aku mendengarnya berkata bahwa hari ini dia akan membuat seluruh dunia berputar di sekitarmu. Sangkan seorang karyawan perusahaan Wanyao. Apakah itu? Apakah hanya itu saja? Saya tidak peduli tentang semua itu. Selama itu, Lin Feng tidak masalah, tidak tahu diri. Hei, di mana suamumu yang vegetatif? Kenapa aku tidak melihatnya? Benar. Ku dengar nama belakangnya adalah Lin. Sungguh suatu kebetulan bukan? Grup Wanyao tempat suamiku bekerja. Bos di balik layar. Juga bermarga Lin, hanya saja. Linnya adalah Lin dari keluarga Lin? Benar suami. Hei sayang. Dia sudah menjadi orang vegetatif. Bagaimana kamu bisa mengejeknya seperti itu? Suyu, apakah kamu bodoh? Masih tinggal bersamanya? Selama itu Lin Feng, saya bersedia bersamanya seumur hidup. Shuyun memilih pria. Juga membutuhkan kemampuan. Suamiku adalah karyawan formal. Dari grup Wanyao yang terhormat. Gaji tahunan 800.000 yuan. Dia sekarang telah diperhatikan oleh para pemimpin grup. Dia berkata, dia ingin memperkenalkanmu kepada seorang pemimpin tingkat menengah dari grup Wanyao. Kamu masih tidak mau setuju? Di hati saya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Feng. Keras kepala dan tidak mau bertobat. Aku ingin melihat, apakah kamu akan menyesal setelah menikah? Aku tidak setuju. Feng Qiang, paman termuda Suyun dari pihak pernikahan. Suyun sama sekali tidak bisa menikahi orang lumpuh. Ada apa? Lin Feng sudah bangun. Dia bukan orang lumpuh. Itu benar. Jadi kenapa kalau dia sudah bangun? Orang lumpuh. Bahkan, jika dia bangun, berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Dia bahkan tidak mampu membeli hadiah pertunangan. Mengapa harus Suyun kita menikah dengannya? Benar. Itu tidak mustahil bagi Suyun untuk menikah dengannya. Biarkan Lin Feng itu memberi kita 800.000 untuk mas kawin. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan. Tepat sekali, setidaknya 800.000. Keluarga kita harus mendapatkan setengah dari 800.000 itu. Kalau tidak, jangan bicara padaku. Benar, Lin Feng baru saja bangun. Dari mana dia mendapatkan 800.000? Jangan mempersulit dia. Kalau begitu suruh dia pergi. Aku baru saja bertemu bos besar. Dia baru berusia 50 tahun ini. Dan kekayaan bersihnya sudah 10 juta. Bagaimana kalau kita saja memperkenalkan Suyun padanya? Itu benar. Mengenai Suyun, meskipun dia sedikit lebih tua, penampilannya masih lumayan. Itu masuk akal. Tepat sekali. Saya tidak butuh kalian semua khawatir tentang siapa yang saya nikahi. Itu bukan urusan kalian. Saya mengundang Anda ke sini berharap mendapatkan restu Anda, bukan agar Anda memangsa kami. Jika Anda tidak bersedia memberikan restu Anda, silakan pergi. Kami adalah kerabatmu. Dan kau mengusir kami. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun kerabat yang mau bergaul dengan kalian orang-orang miskin yang malang. Jika kau mengusir kami, kau tidak akan punya kerabat lagi. Benar. Jika memang begitu, kami tidak butuh kerabat, seperti kalian sama sekali. Lin Feng dan aku akan menjalani hidup yang lebih bahagia daripada kalian semua. Baiklah, mulai sekarang, keluarga kita tidak akan lagi bergaul dengan keluargamu. Sekelompok idiot. Aku tidak sudi membuang kata-kata padamu. Ayo pergi. Pergi. Shuyun, dengarkan saranku. Orang harus sedikit lebih realistis. Jika kalian juga berpikir begitu, kalian juga bisa pergi. Kamu benar-benar mencari masalah. Aku mengasihanimu.
hanya datang untuk menemuimu. Kamu benar-benar berpikir, kamu telah menemukan pangeran tampanmu. Dia hanyalah orang yang tidak berdaya, orang vegetatif tak berpengaruh, dan kamu memperlakukannya seperti harta karun. Aku benci. Dia benar, kami yang sedikit ini datang karena kami mengasihani kalian. Hanya datang untuk melihatmu. Si tidak berguna yang tidak berdaya dan tidak berpengaruh itu datang untuk melamar. Lihatlah kalian, betapa bahagianya kalian semua. Tepat sekali. Siapa yang mau bergaul denganmu? Menantumu masih seperti sayuran dan cacat. Aku benci. Harus tiba di keluarga Su dalam waktu 5 menit. Lin pikir biarkan murid itu bergabung dengan keluarga Lin. Dalam 10 menit, mereka harus tiba di Hotel Supreme. Kau sudah keras kepala sejak kecil. Dulu ayah tidak mengerti dirimu. Mulai sekarang, ayah mendukungmu. Ayah, aku minta maaf. Ayah sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Kaulah yang menderita keluhan. Jangan pedulikan pendapat mereka. Dan jangan melihat kerabat. Apapun yang dikatakan orang-orang ini tentangmu, mereka hanyalah sekelompok penjilat oportunistik. Waktunya hampir tiba. Pergi dan raih kebahagiaanmu. Idiot. Keluargamu pantas mati miskin. Orang yang vegetatif. Aku benar-benar tidak tahu apa yang begitu istimewa darimu. Sayang, mengapa repot-repot marah pada mereka? Para orang malang ini. Mereka kurang visi dan berpandangan pendek. Mereka sulit memahami dunia kami yang kuat dan mulia. Bukankah begitu? Tetap saja aku yang punya selera bagus dalam memilih suami. Dia bergabung dengan grup Wanyao di usia muda. Dan bahkan disukai oleh para eksekutif. Kamu Suyun selain sedikit cantik, punya selera yang buruk. Seandainya saja Suyun memiliki selera yang lebih baik saat itu, aku akan menikahimu. Sayang sekali. Suyun gagal mengenali bakat hebat. Bakat muda sepertiku, dia tidak tahu hal yang baik ketika melihatnya. Dia justru dengan sepenuh hati mengikuti orang vegetatif. Orang miskin di kota yang ramai tidak diperhatikan. Orang kaya di pegunungan yang dalam memiliki kerabat jauh. Keluarga Su memiliki wanita luar biasa Suyun, teguh dalam cinta dan tak tergoyahkan dalam kesetiaan, menggerakkan langit dan bumi. Kepala keluarga Lin Feng melamar hari ini atas perintah kepala keluarga. Saya Lin Qiqiang mempersembahkan yang pertama dari 3 hadiah pertunangan, semua saham grup Wanyao. Nana Su mohon tanda tangani ini. Apel. Semua saham grup Wanyao bernilai puluhan miliar. Mustahil. Sebenarnya siapa Lin Feng? Lin Feng, aku sudah mengenalmu begitu lama. Sebenarnya siapa kamu? Akulah yang bisa memerintah 4 lautan dan 8 penjuru. Kamu membual. Silakan cepat bangun. Di mana Lin Feng? Kepala keluarga sudah memesankan Supreme Hotel untuk Anda. Silakan menuju ke sana. Baiklah. Pergi. Hotel Spring. Hotel bintang 8. Siapa dia? Lin Feng si tak berguna itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Lelucon macam apa ini? Orang tua ini bilang dia akan memberikan grup Wanyao kepada Suyun. Aku bekerja di grup Wanyao. Kenapa aku tidak mengenalnya? Mari kita pergi melihat. Ayo kita pergi melihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Silakan. Pesta pertunangan Lin Feng dan Suyun. Pergi. Hotel Supreme ini sangat mewah. Keluarga Lin Feng sekaya ini. Dia mungkin menghabiskan semua aset keluarganya hanya untuk pamer. Aku setuju juga. Kepala keluarga sedang dalam perjalanan. Dia akan membawa 3 lapis hadiah pertunangan untuk melamar. 3 lapis hadiah pertunangan. Lapisan pertama hadiah pertunangan dinamakan kekayaan. Dengan kekayaan, keluarga Su dapat bertransformasi dari keluarga biasa dan berevolusi menjadi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dunia ini, menjadi fondasi keluarga terkemuka. Lapisan kedua hadiah pertunangan dinamakan prestis. Jika seseorang hanya memiliki kekayaan, mereka hanyalah orang kaya baru, bukan keluarga terkemuka. Tetapi dengan keluarga Su mendapatkan prestis, keluarga Su akan menjadi keluarga yang benar-benar terkemuka dan akan menerima pengakuan dan rasa hormat dari seluruh Jiangchen dan bahkan seluruh Dacia.
Lapisan ketiga hadiah pertunangan. Dinamakan takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu. Apa itu takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu? Keteguhan Anda selama 8 tahun terakhir ini sungguh mengharukan. Semua orang di keluarga Lin saya percaya bahwa Anda pantas mendapatkan semua ini. Kepala keluarga Lin Fan tidak boleh berutang atau mengecewakan Anda. Oleh karena itu lapisan ketiga hadiah pertunangan dinamakan ketulusan, melambangkan takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu. Mengenai apa isinya secara spesifik, izinkan saya merahasiakannya untuk saat ini. Apakah itu nyata atau palsu? Ini, dia baru saja memberikan grup Wanyao. Ini adalah sebuah perusahaan bernilai puluhan miliar. Pacar Suyun? Sebenarnya dia bekerja sebagai apa? Mungkinkah dia aktor yang mereka sewa untuk tampil di depan kita dengan tujuan untuk pamer? Semakin lama semakin menjadi sorotan. Ini menunjukkan keluarga Su kurang percaya diri dan takut orang lain mengejar mereka. Benar. Kenapa kamu begitu takut sampai gagal? Lihatlah sedikit keberanianmu itu. Lin Kiki yang ini, sebenarnya siapa dia? Dia benar-benar hanya dengan satu kalimat, ingin menyerahkan grup Wanyao kepada orang lain. Lin Kikiang. Lin Kikiang apa-apaan itu? Grup Wanyaoku saat ini bernilai puluhan miliar. Dan di belakangnya adalah keluarga terkemuka nomor 1 di Dacia. Keluarga Lin yang mendukungnya. Bagaimana mungkin itu diberikan begitu saja? Sayang, jangan khawatir. Aku akan menelepon manajer umum grup sekarang juga dan memberitahunya bahwa ada orang tua busuk yang menyamar sebagai dia. Halo manajer Hall. Kamu tidak tahu. Nanasu mohon tanda tangani. Tunggu sebentar. Pertunjukan yang bagus yang kamu tunjukkan. Brilian, brilian Suyun. Untuk menyelamatkan muka. Kamu benar-benar menyewa begitu banyak aktor untuk pamer di depanmu. Tapi kau mengabaikan satu hal. Suamiku adalah karyawan resmi dari grup Wanyao. Dan dia tidak mengenal Lin Kiki yang ini sama sekali. Dia palsu. Jadi dia palsu. Aku benci. Sudah kuduga. Suyun gadis desa. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan suami lebih baik daripada suamiku? Ternyata dia menyewa aktor untuk membuat pertunjukan dengannya di sini. Ku dengar pacarnya masih seorang lumpuh. Mungkin dia takut kita akan meremehkan keluarganya. Kalau kau miskin-miskin saja. Tapi kau juga suka gengsi. Dan membuat pertunjukan seperti ini. Kau membuatku jijik. Sang Lili, apa maksudmu? Kamu siapa? Suamiku adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Wanyao. Kau bahkan ingin memberikan grup Wanyao di depannya. Grup Wanyao yang bernilai puluhan miliar. Dan di belakangnya berdiri keluarga Lin dari Dacia. Apa kau tahu betapa mulianya keluarga Lin itu? Kau benar-benar berani menyamar sebagai anggota keluarga Lin? Kau tamat. Sang Lili, jangan memfitnah orang lain. Bagaimana aku tamat? Suamiku sudah memberitahu. Manajer umum Jiang Cheng, Ho Chao. Anda tahu Ho Chao kan? Dia orang penting. Bahkan di kantor pusat grup Wanyao. Dia punya suara. Maaf, aku tidak kenal anjing penjaga seperti itu. Kamu, Beraninya kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Manajer umum Hu akan segera tiba. Siapapun yang menyamar sebagai grup Wanyao akan diputus jalannya di seluruh provinsi barat dah. Tuan Lin. Saya tahu Lin Feng bermaksud baik. Tidak ingin kerabat kami. Anda meremehkan keluarga Su. Tapi Anda tidak seharusnya meniru keluarga Lin. Tuan Su. Kerabat dan teman Anda saling bermusuhan. Demi keluarga Anda. Belum tentu merupakan hal yang buruk. Anda menyebut ini bukan hal yang buruk. Itu benar. Bagi keluarga Lin, ini adalah hal yang sangat baik. Hanya saja untuk saat ini kita masih harus merepotkan Tuan Su sedikit. Jiang Kang baru saja mengatakan, korporasi Lin paling membenci orang yang menipu dan membohongi. Pelapor akan memberikan jasa besar. Suamiku pasti akan bisa naik dari gaji tahunan 800.000 menjadi 16 juta jika aku bisa sebelum para eksekutif tiba. Membantu para eksekutif korporasi Lin terlebih dahulu untuk menangkap anggota keluarga Su. Maka mungkin aku juga bisa menarik perhatian para eksekutif grup Wanyao. Sejak saat itu, di sini di Jiangcheng, aku Jiang Lili juga akan naik pesat. Sahabat baik kali ini,
Biarkan aku menginjakmu untuk naik. Tuan Lin. Saya menghargai niat baik Lin Fan. Tapi lihat, masalah hari ini telah menjadi begitu besar, sulit untuk disimpulkan. Saya pikir, kalian semua sebaiknya pergi saja. Ya, Perintah kepala keluarga Lin ada di sini. Tuan Tuasu, maukah Anda bersedia mempercayai saya? Kepala keluarga 8 tahun yang lalu seharusnya menikahi Nona Su dan membawanya pulang. Tanpa diduga sebuah kecelakaan terjadi, dan kepala keluarga jatuh ke dalam tidur nyenyak, yang menyebabkan masalah ini tertunda selama 8 tahun. Sekarang setelah kepala keluarga terbangun, keluarga Su Anda, waktu untuk mencapai puncak telah tiba. Tuan Su, sudahkah Anda melihat dengan jelas wajah asli para kerabat dan teman ini? Bayangkan jika Anda tidak saling bermusuhan, dan keluarga Su bangkit dalam beberapa hari. Ini yang disebut kerabat dan teman. Akan setiap hari menempel pada Anda dan menguras darah Anda. Nona Su, saya dengar Anda dan keluarga Liu Xiaoping bahkan tidak berinteraksi. Tapi mereka datang hari ini hanya demi mahar 800.000. Mereka mengungkapkan warna asli mereka yang buruk. Kerabat dan teman seperti itu, apa gunanya mereka? ya lebih baik tidak memilikinya. Jika 800.000 sudah seperti ini, maka ketika keluarga Su Anda memiliki kekayaan besar, tidak lebih dari lintah parasit, apa yang akan dilakukan? Ayah, Tuan Lin benar. Setelah hari ini, keluarga Su dan keluarga Lin akan menjadi satu keluarga. Saya harus mempertimbangkan lebih banyak untuk Anda. Hari ini mungkin perlu untuk merepotkan Tuan Su sedikit lebih banyak. Saya tidak takut direpotkan, tapi saya tidak berpikir sejauh itu. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Su, keluarga kaya terkemuka di Provinsi Barat Daya, dan kerabat melalui pernikahan dengan keluarga Lin. Anda harus menjaga kekayaan Anda, agar tidak dimangsa oleh harimau macan tutul dan serigala ini. Anda harus mempertimbangkan ini lebih hati-hati. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini sudah dimulai, maka benar-benar bermusuhanlah dengan mereka. Anda akan menjadi nyonya besar keluarga Lin. Dan orang-orang ini, apakah mereka bahkan layak menjadi kerabat dan teman Anda nyonya besar? Mereka tidak memenuhi syarat. Siapa yang tidak memenuhi syarat? Siapa yang tidak memenuhi syarat? Halo, saya manajer umum cabang Jiangchen perusahaan Wanyao. Siapa itu? Siapa yang berani meniru seseorang dari grup Wanyao saya? Manajer umum Hall. Dia. Itu dia. Namanya Lin Qiqian. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan memberikan grup Wanyao kepada Su Yun. Manajer umum Hall. Aku sudah bertahun-tahun di Wanyao, tapi aku belum pernah melihat orang seperti dia. Saya telah berada di bisnis grup Wanyao di Jiangchen selama 10 tahun. Saya hanya tahu bahwa kepala grup Wanyao bernama Lin Wanyao. Dia baru berusia 23 tahun, dan kekuasaannya sangat besar. Mengenai Lin Qiqian ini, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Saya ingin melihat bagaimana Lin Qiqian ini yang muncul entah dari mana akan memberikan grup Wanyao kepada orang lain. Benar. Hai manajer umum Hall, ketua grup Wanyao kita, Lin Wanyao, baru berusia 23 tahun. Tuan Lin Wanyao tidak hanya berusia 23 tahun, tetapi ada juga desas-desus bahwa dia sudah menjadi murid dalam keluarga Lin. Saya sendiri cukup beruntung untuk diterima secara pribadi olehnya. Itu benar-benar tak terlupakan. Mulai sekarang, jangan panggil Tuan Lin dengan nama depannya. Anda harus memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan. Ya. Anda benar-benar menyewa sekelompok aktor menggunakan nama grup Wanyao saya untuk menipu dan memperdaya di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Anda akan dimusnahkan di Jiangchen. Saudara, biarkan saya ikut mendorong sebentar dan menikmati kejayaan. Xiao da asisten Lin Feng. Lin Wanyao, kau hanya keturunan biasa. Apakah kau bahkan layak melayani kepala keluarga? Ya, Wanyao sudah melampaui batas. Xiao da, Kepala keluarga. biarkan dia datang. Hari ini hadiah pertunangan pertama adalah memberikan grup Wanyao miliknya kepada ayah mertuaku. Baginya ini juga merupakan jasa. Tapi kepala keluarga, dia Lin Wanyao, ada di sini. dorong aku ke depan. Ya, Maju dan bicaralah. apakah kau mendengarnya? Kepala keluarga menyuruhku untuk mendorongnya maju. Kepala keluarga masih menanyakan sesuatu padaku. Selamat, selamat. Kepala keluarga. Hari ini, kamu memberikan grup Wanyao milikmu
kepada ayah mertuaku. Apakah kamu tidak senang tentang itu? Tidak. Ini adalah kehormatan bagi saya. Grup Wanyao saya, yang saya kelola dengan susah payah, dapat diberikan kepada Norasu, dan ayah saya yang memberikannya secara pribadi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ini adalah kepercayaan kepala keluarga kepada kami ayah dan anak. Ini adalah kehormatan bagi kami ayah dan anak. Kamu tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Mulai sekarang semua, industri medis di Afrika Selatan akan dikelola olehmu. Terima kasih kepala keluarga. Saya Lin Wanyao. Akhirnya akan mencapai kejayaan. Kepala keluarga Grup Wanyao, manajer umum Jian Cheng Hao Chao, berselisih dengan keluarga Su. Apel. Mereka mempertanyakan identitas Tuan Lin Qiqiang. Mempertanyakan keluarga Su adalah pelanggaran berat. Patriark mohon redakan amarah Anda. Patriark mohon redakan amarah Anda. Saya akan pergi menanganinya. Patriark. Suyun, apakah kamu percaya padaku? Suyun, lakukan seperti yang kukatakan. Siang Lili, kami tidak sedang berakting. Kami juga tidak punya alasan untuk berakting. Masih berpura-pura. Apa kau menyiratkan bahwa pacarmu yang cacat benar-benar eksekutif tingkat tinggi korporasi Lin? Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pacarmu, bukankah dia hanya orang miskin? Bibi Liu, apakah kalian semua juga berpikir begitu? Aku bukan Bibi Liumu. Aku menyuruhmu meminta 800.000 mas kawin dari pihak mempelai pria. Kau bahkan tidak mau melakukannya, dan kau masih marah padaku. Biar ku beritahu Suyun, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku datang ke rumahmu hari ini untuk menghadiri pesta pertunanganmu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kalian kerabat miskin layak atas kehadiranku? Anda baiklah. Jangan katakan itu. Kita semua keluarga di sini. Mengapa berbicara seperti ini? Kalian berdua bodoh. Kerabat saling membantu. Apa yang kalian miliki? Keluargamu sangat miskin. Bagaimana kalian bisa membantu keluarga kami? Baiklah, aku mengerti. Lin Feng, cukup. Kurasa, orang tuaku sudah melihat dengan jelas warna asli orang-orang ini. Sama seperti yang dikatakan Tuan Lin Qiqiang. Mereka bukanlah teman dan kerabat, melainkan sekelompok lintah parasit. Japing, tindakanmu memusuhi keluarga kami bukanlah kerugian bagi keluarga kami. Itu adalah kerugianmu. Kau terlalu meninggikan diri kalian sendiri, bukan? Apa kau berakting sedemikian rupa sehingga kau mulai mempercayai kebohonganmu sendiri? Apa yang nyata adalah nyata. Mengapa saya harus berakting untuk Anda? Sungguh lelucon. Itu Anda menyamar sebagai grup Wanyao kami. Dan Anda ini siapa? Grup Wanyao dari Provinsi Barat Daya. Ditunjuk sendiri oleh Ketua Lin Wanyao sebagai manajer umum cabang Jiangcheng. Saya Hao Chao. Kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak lagi menjabat. Ngomong-ngomong, Lin Wanyao adalah putra saya. Lancang. Berhenti. Biarkan dia memukul saya. Dipukul demi Nona Su. Itu adalah kehormatan saya. Teruslah berakting. Tidak bisa melanjutkan sandiwara sekarang kan? Orang tua bangka, Anda tidak hanya menyamar sebagai eksekutif tingkat tinggi grup Wanyao kami, tetapi Anda juga berani menyamar sebagai ayah CEO Lin kami. Anda tamak. Siapa di antara kalian yang merupakan anggota keluarga Su? Kalian semua keluar dari sini. Tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Terlihat bagus. Sayang sekali aktingnya buruk. Jika Anda berlutut dan memohon kepada saya sekarang, saya mungkin akan mengampuni hidup Anda. Benarkah begitu, Manajer Ho? Kau bilang kami sedang membuat pertunjukan. Tapi tahukah kau, pertunjukan ini akan segera berakhir. Siapa lagi di antara kalian yang ikut bermain bersama mereka? Kalian semua keluar dari sini. Mereka berdua. Mereka berdua. Mereka berdua. Fitnah jahat. Bagaimana mungkin kami memiliki kerabat seperti Suyun? Kami difitnah. Bukankah kalian kerabat mereka? Tidak. Bagaimana mungkin kami memiliki kerabat seperti itu?
Keluarga kami dan keluarga mereka sama sekali tidak memiliki hubungan. Tuan, Cukup berhenti bicara. Anda terhindar dari hukuman mati, tetapi Anda tidak dapat lari dari hukuman. Berhenti. Hao Xiao. Beraninya kau? Ketua. Satu kata menentukan hidup atau mati. Manajer umum Hor. Sungguh wewenang yang besar yang Anda miliki. Tidak. Ketua Anda salah paham. Orang-orang ini, mereka menyamar sebagai orang dari grup Wanyao. Dan juga, orang tua bangka itu. Dia menyamar sebagai ayah Anda. Orang tuh, apakah kamu lihat? Ketua kita datang secara langsung. Cepat berlutut. Ayah. Ayah. Hao Xiao. Lin Feng membawa 99.999.000 yuan. Datang untuk melamar. Lin Feng membawa 3 lapis hadiah dari keluarga Lin. Hadiah pertama kekayaan, 99.999.000 yuan. Ayah mertua yang terhormat, mohon setujui pernikahan antara Suyon dan aku. Bukankah dia baru saja memberikan hadiah pinangan pertama? Mengapa ini juga hadiah pertama lagi? Hadiah pinangan pertama ini disebut kekayaan. Yang kedua disebut reputasi. Dan yang ketiga disebut ketulusan. Ini adalah aturan tak berubah 1000 tahun grup Lin. Tidak, ini terlalu berlebihan. ya ini keterlaluan. Aku tidak menyangka grup Wanyao memiliki uang tunai sebanyak ini. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lin Feng, aku tidak pantas dihargai sebanyak itu. Tidak dalam hatiku. Kamu lebih berharga daripada seluruh dunia ini. Kamu tidak dapat diukur dengan jumlah uang berapapun. Suyon tanpamu. Tidak akan ada kehidupan baru bagiku, Lin Feng. Sejak aku bangun lagi, aku mengerti. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sebuah lamaran yang terlambat 8 tahun. Suyon menikahlah denganku. Hebat, hebat, hebat. Aku sudah menunggu 8 tahun untuk saat ini. Lin Feng, aku akhirnya menunggu kebahagiaanku. Aku masih belum bisa berjalan sekarang. Jadi aku tidak bisa berlutut dengan satu lutut untuk melamarmu. Aku tidur selama 8 tahun, kecuali jika keajaiban terjadi. Maka aku akan selalu berada di sisinya, menunggu keajaiban terjadi. Bertemu denganmu dalam hidup ini, aku sangat beruntung. Kaulah yang membawakanku kehidupan baru. Ini akan membutuhkan sejumlah besar uang. Sanggupkah kamu membayarnya? Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku tidak takut. Aku sudah menunggu selama 8 tahun. 3 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Cinta yang terlambat 8 tahun. Cinta yang terlambat 8 tahun. Awalnya, saya pikir Lin Feng tidak akan pernah bangun lagi. Dia telah menjadi pasien vegetatif. Saya tidak mau merawat pasien seperti itu. Dia akan membuat riwayat hidup saya terlihat kurang mengesankan. Karena di tangan saya, akan ada satu orang lagi yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tapi Suyun gigi setiap hari. Setiap hari banyak orang menyuruhnya menyerah. Tapi Suyun tidak pernah goyah sedikit pun. Bahkan tidak sedetik pun. Perlahan, saya juga berubah. Saya tersentuh oleh kegigihan gadis ini. Saya juga mulai berdoa. Berharap keajaiban benar-benar terjadi. Kalau begitu, keajaiban benar-benar terjadi. Keajaiban tidak sesederhana itu. Selama 8 tahun ini, awalnya hanya Suyun yang gigih. Tapi kegigihannya menggerakkan semua orang di rumah sakit kami.
Semua orang tersentuh olehnya. Lambat laun, orang tuanya juga tersentuh olehnya. Orang tuanya diam-diam gigit dan berdoa. Masing-masing dari kami bekerja keras demi kebangkitan Lin Feng. Akhirnya, keajaiban terjadi. Kamu tidak akan percaya bahwa seseorang yang telah berada di ranjang rumah sakit, tertidur selama 8 tahun, benar-benar bangun. Dia sekarang terlambat 8 tahun. Dia datang untuk melamar. Ibu dan ayah. Dia adalah pacarku, Lin Feng. Dia datang untuk melamarku hari ini. Ayah mohon nikahkan putrimu denganku. Baiklah, baiklah, baiklah. Selama kalian berdua saling mencintai itu saja yang penting. Kepala keluarga Siang telah dihancurkan. Sungguh lelucon. Keluarga Siang adalah seorang tokoh besar di Dongjiang. Bagaimana mungkin mereka dihancurkan hanya dengan satu kata darimu? Apakah kamu pikir aku Jiang Lili mudah ditakut-takuti? 500 tidak 10 juta. Beri aku 10 juta. Dan aku akan membuat keluarga Siang mengampunimu. Lihat Tuan Muda Siang menelepon. Kalian semua tamat. Halo Tuan Muda Siang. Xiang Lili, aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan jika aku menjadi hantu. Mulai hari ini, keluarga Siang dari Provinsi Dongjiang akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan denganmu. Tuan Muda Siang kamu. Apa yang terjadi? Dengan satu kata darimu, kau memutus jalur kelangsungan hidup keluarga Siangku. Aku benci Xiang Lili. Kau tunggu saja sampai mati. Tuan Muda Siang aku. The film was translated and narrated Anda baru saja by mengatakan, M-Media. saya tidak akan berani menyentuh Anda. Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali tidak. Apa pekerjaannya? Feng Qiang laki-laki 46 tahun, bekerja di Jiangcheng Xinxiang Real Estate sebagai manajer umum. Penghasilan tahunan 500.000. Suyen. Apakah dia paman ipar Anda dari pihak ayah? Tidak lagi. Saya tidak tertarik berurusan dengan ikan teri. Buat Xinxiang Real Estate bangkrut dalam 1 menit. Biarkan bosnya menyelesaikan masalah dengannya. Ya, buat aku bangkrut dalam 1 menit. Kau pikir kau ini siapa? Bos. Hei bos. Feng Qiang sebenarnya siapa yang kau sakiti? Aku tamat, ini semua salahmu. Mulai hari ini, di seluruh langit dan bumi, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Bos? Bos? Anda mengklaim bahwa hukum tidak menghukum massa. Baiklah, hari ini saya tidak akan menahan salah satu dari Anda. Bertanggung jawab. Tetapi Anda hanya akan merasakan bahwa langit runtuh di dunia Anda. Aku adalah bibi dari pihak Ibu Suyeon. Kau tidak akan melakukan apa-apa padaku kan? Suyun, apakah dia bibi Anda dari pihak ibu? Tidak lagi. Nyonya, apa pekerjaan Anda? Dan beritahu saya ngomong-ngomong, apa dukungan Anda? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengenal beberapa orang, kau bisa bertindak semena-mena. Aku adalah seorang reporter surat kabar. Apa kau tidak takut bahwa aku akan mengungkap bagaimana kau menindas kami hari ini? Mengungkapnya. Membongkarnya. Membuka aib. Dari surat kabar mana Anda berasal? Aku. Kepala keluarga sudah tahu sebelum dia tiba. Koran Jiangcheng Fei Niao. Putuskan mata pencaharian mereka. Ya, Kau. akan mati dengan mengerikan. Anak muda. Apa pekerjaan Anda? Ini salahku. Saya yang rendah hati ini gagal mengenali keagungan Anda. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Mohon maafkan saya kali ini saja. Baiklah, pergi berlutut di sana selama 3 hari 3 malam. Jika Anda masih hidup, Anda boleh pergi. Baiklah, baiklah. Saya mengerti. Saya mengerti, saya akan pergi melakukannya. Aku salah. Aku salah, kamu tidak bisa menahanku di sini. Aku mohon tolong jangan biarkan keluarga Siang dihancurkan. Kalau tidak aku pasti mati. Tuan Lin, aku salah. Aku salah, tolong The film sampaikan was kata-kata baik translated untukku, baiklah. and Aku narrated mohon by padamu. M-Media. Mengapa dia masih di sini? Bawa dia pergi. Kami salah. Mengembalikannya padamu. Jangan lakukan ini, Tuan Lin. Kamu bantu aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak bisa pergi. Tuan Lin. Bisakah aku pergi berlutut di sana?
3 hari 3 malam. Tidak. 7 hari 7 malam. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni kami. Aku mohon padamu, Tuan Lin. Suyun kita adalah teman baik. Suyun tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Tuan Lin. Tuan Lin, saya juga dari Lin Group. Selama bertahun-tahun saya menjabat sebagai manajer umum cabang Jiangcheng. Saya mungkin tidak punya prestasi, tapi saya pasti sudah berusaha keras. Tindakan Anda akan membuat semua orang kehilangan semangat. Anda adalah manajer umum cabang Jiangcheng. Ya, saya adalah manajer umum. Tidak, saya hanyalah anjing penjaga Jiangcheng. Tolong beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya melayani Anda lagi. Bawa seekor anjing ke sini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi manajer umum baru cabang Jiangcheng Wanyao Group. Kepala keluarga, biarkan saya yang menangani Hao Chao. Saya ingin berbicara baik-baik dengannya. Anda urus orang-orang Anda sendiri. Ya, kepala keluarga. Tuan Lin, saya sungguh tahu saya salah. Tolong jangan serahkan saya kepada Lin Wanyao. Saya akan bersujud kepada Anda, saya akan menjadi anjing Anda. Ketua, saya sungguh tahu saya salah. Ini semua hanya salah paham. Tolong ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Bawa mereka pergi. Saya sungguh tahu saya salah. Ketua-ketua. Yang disebut hukum tidak menghukum massa. Situasi yang sulit dikendalikan. Dia hanya menggunakan beberapa kata seperti itu dan menyelesaikannya dengan mudah. Aku benar-benar mengaguminya. Hukum tidak menghukum massa. Sekarang, The film saya was beri Anda dua translated pilihan. and narrated by M. Media. Keluargawan-keluarga terkemuka yang paling menonjol di Provinsi Barat Daya bertindak atas perintah Groplame. Datang membawa hadiah mendalam kedua untuk lamaran pernikahan. Hadiah ini dinamakan Wang Tianlin, patriark keluargawan di Provinsi Barat Daya. 2 kata, setia. Prestis. Saya Wang Tianlin dengan ini mengundurkan diri hari ini dan menyerahkan posisi saya kepada penerus yang layak dan berjanji setia kepada keluarga Su di Barat Daya. Berlaku segera. Kami sepenuhnya mendukung keluarga Su sebagai keluarga terkemuka di Barat Daya. Mulai sekarang, keluarga-keluarga berpengaruh ini akan sepenuhnya mendukung Anda, membantu Anda menjadi keluarga terkemuka di Provinsi Barat Daya. Keluarga Wang di Barat Daya. Bahkan orang biasa seperti kita. Nama mereka sudah seperti guntur di telinga kita. Anda juga pernah mendengar tentang mereka. Keluarga Wang di Barat Daya adalah keluarga terkemuka yang paling utama di seluruh provinsi. Seluruh provinsi Barat Daya, termasuk keluarga Shang dari Jiangcheng dan keluarga Zhu dari Barat Daya. Semuanya mematuhi perintahnya. Dan sekarang mereka ada di sini. Patriark Wang, silakan berdiri. Ya, Mari kita pindah ke ruang resepsi untuk berbicara. Hibur para tamu dan biarkan mereka beristirahat. Personel yang tidak berkepentingan dapat dibubarkan. Bawa mereka semua pergi. Anda tidak bisa mengusir kami. Tolong beri saya kesempatan lagi untuk berlutut. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk berlutut. Xiaoda, Ya. Untung saja saya tidak punya tulang punggung. Lihatlah nasib orang-orang ini. Lin Feng bahkan tidak perlu berurusan dengan mereka. Hanya satu kalimat. Dan mereka lebih memilih mati daripada hidup. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berlutut di sini. Seperti saya. Tuan Lin. kalian semua tunggu aku di sini. Jika Wang Tianlin meninggal, semua orang serbu masuk. Dan jangan tunjukkan belas kasihan. Ya. Jika Lin Feng tidak bisa menyelamatkan Wang Tianlin, semua orang serbu masuk. Dan jangan tunjukkan belas kasihan jika dia menyelamatkan Wang Tianlin. Semua orang angkat bendera putih dan berjanji setia. Ya. Para kepala keluarga dari 8 keluarga bangsawan besar di Barat Daya telah datang untuk menjadi saksi. Wang Tianlin dari Provinsi Barat Daya ada di sini untuk mempertaruhkan nyawaku. mulai. Ayah Anda. Kepala keluarga Lin, apakah taruhannya masih berlaku? Tentu saja itu berlaku. Bagus. Tunggu. Ini bukan jebakan yang Anda pasangkan. Kau ini apa? Beraninya kau mempertanyakan kepala keluarga. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya berspekulasi. Bagaimana jika Wang Tianlin memalsukan kematiannya? Jika Wang Tianlin memalsukan kematiannya,
maka kepala keluarga bahkan tidak perlu bertindak. Saya juga bisa maju dan menyelamatkannya. Ya itulah logikanya. Pertimbangan kepala keluarga Li memang cermat. Itu tidak mustahil. Liu Shan, Hadiah. pertimbanganmu benar-benar menyeluruh. Selain itu, kemungkinan seperti itu memang ada. Bagaimana kalau begini? Kamu pertaruhkan nyawamu untukku. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan bertarung. Saya tidak mendambakan posisi kepala keluarga Lin. Kalau begitu, Patriark Liu kau juga ikut serta dalam taruhan ini. Bagaimana? Kau pertaruhkan nyawamu. Jika kau tidak mendambakan posisi Patriark keluarga Lin, itu juga tidak masalah. Jika kau menang, semua kekayaan keluarga Lin akan menjadi milikmu. Jika saya menang itu berarti saya mati. Apa gunanya uang bagi saya saat itu? Tidak. Saya tidak akan bertarung. Saya hanya membuat asumsi yang berani. Jadi begitu. Kecurigaanmu wajar. Bagaimana kalau begini kau ambil pisaunya dan pergi ambil nyawa Wang Tianlin? Jangan termakan. The film was Jika saya translated bertindak, and jika Wang narrated Tianlin by benar-benar Ed mati, Media. saya akan menjadi pembunuhnya. Keluarga Wang pasti tidak akan melepaskan saya. Mereka akan menghancurkan keluarga Liu saya. Saya bahkan tidak berani membunuh ayam. Tidak. Saya hanya menebak. Bagaimana kalau saya orang tua ini bertindak sebagai saksi? Tabib Dewa Ye ada di sini. Ya, Tabib Dewa Ye ada di sini. Leluhur Tabib Dewa Ye ini dan Saint Medis Lin. Mereka adalah tokoh terkenal dengan ketenaran yang setara. Tabib Dewa Ye benar-benar telah keluar dari pengasingan. Tabib Dewa Ye, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Dr. Dewa Ye seorang ahli di bidang medis. Siapa kamu? Saya belajar kedokteran barat. Universitas kedokteran kami didirikan oleh cucu murid Anda. Dan Anda juga sesepuh medis bangsa kami. Saya sangat mengagumi Anda. Tabib Dewa Ye, tolong berikan saya tanda tangan. Salam Patriark Lin. Dr. Ye, Usia yang begitu muda, kurang ajar. Melihatku kamu tidak memanggilku Semir, tapi hanya memanggilku dokter. Saya orang tua ini telah mendengar. Patriark generasi baru keluarga Lin, baru berusia 30 tahun. Namun mengklaim telah sudah menguasai intisari pengobatan keluarga Lin. Dan bahkan dapat mengintegrasikannya secara menyeluruh. Saya orang tua ini secara khusus datang hari ini. Tepatnya karena saya ingin melihat sendiri. Apakah itu hanya sekadar pelengkap? Atau mengandalkan wibawa leluhur? Seorang keturunan yang bijak? Atau jika memang benar ada orang yang luar biasa seperti itu di dunia? maka hari ini kita harus membiarkan Dr. Ye melihat dengan baik dan menyaksikan dunia macam apa yang ada di luar sumur. Kamu benar-benar memanggil saya orang tua ini katak dalam tempurung. Dalam bidang kedokteran, kau memang katak dalam tempurung. Anak muda kurang ajar. Sombong dan angkuh. Saya orang tua ini ada di sini hari ini untuk menjadi saksi. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Wang Gamin curiga dia berpura-pura mati atau semacamnya? Baiklah, orang tua ini akan menjadi pemeriksa mayat hari ini. Itu akan menjadi yang terbaik. Dengan tabib Dewa Yi melakukan autopsi, jika kakak Wang benar-benar mati, maka kepala keluarga Lin dapat memberikan bantuan. Saya ingin melihat siapa yang berani tepat di bawah hidung tabib Dewa Yi untuk mengutak-atik sesuatu. Bau alkohol yang begitu kuat. Minum sebotol. Kepala keluarga Lin, bagaimana menurut Anda? Dapat diterima. Kalau begitu hari ini, saya akan. Tunggu sebentar, bawa pisau lain. Untuk Xiang Donghai. Berikan padaku untuk apa? Aku baru saja bilang, begitu kau melangkah melewati pintu ini, tidak ada seorang pun yang bisa keluar tanpa cedera jika tidak di bawah keadaan ini. Bukankah siapapun akan bisa menginjak-injak keluarga Linku tanpa membayar harga apapun? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kau juga bertaruh dengan nyawamu. Kedua, tinggalkan satu tangan. Saya menolak. Kau menerobos masuk tanpa sepatah kata pun untuk membuat masalah bagiku. Tidak menghormati keluarga Lin. Kau membawa kata kesetiaan, namun sengaja menghilangkan karakter hati. Wang Tianlin telah membayar harganya. Bagaimana denganmu, Lin Wanyao? Ini, Dia tidak mau bermartabat. Kalau begitu, bantu dia bermartabat. ya. Selamatkan kakakku. Kakak, selamatkan aku. Kepala keluarga Lin, bukankah Anda sedikit terlalu mendominasi? Apa kau ingin menggantikannya? Tidak, tidak, tidak. Kalau begitu, dia
Kepala keluarga Lin. Saya tahu saya salah. Keluarga Xiang saya bersedia menjadi sapi yang rela bagi keluarga Lin. Kami akan mengikuti jejak keluarga Su dan Lin. Benarkah begitu? Saya bersumpah. Serahkan 80% aset keluarga Xiangmu kepada keluarga Su. Anda bisa hidup. Dengan sisa 20%, Anda masih bisa menjadi orang tua kaya. Apa 80%? 80% dari aset Anda, ini adalah karena ketidakhormatan Anda terhadap keluarga Lin. Dan kemunafikan Anda inilah hukuman Anda. Apakah Anda menolak? Saya bersedia. Saya di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa menyimpan niat buruk ada harganya. Itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja dengan permintaan maaf. Sebelum menyimpan niat buruk, lihatlah diri kalian sendiri terlebih dahulu. Dan lihat, apakah kalian mampu membayar harganya. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Untuk bersaing dengan saya Lin Feng, apakah Anda layak? Saya bisa membuat Anda mati. Saya juga bisa membiarkan Anda hidup. Wang Tianlin, lakukanlah. Ayah jangan. Kalau begitu hari ini, saya akan bertaruh bahwa kamu yang masih sangat muda, mustahil telah menguasai intisari pengobatan keluarga Lin. Ayah. Bagaimana? Dia sudah mati. The film was translated and narrated Ayah. by M Media. Patriarch Lin, kamu bisa bertindak sekarang. Kamu bisa menunjukkan bakatmu yang mencengangkan sekarang. Mengapa terburu-buru? Dia tidak mungkin mencoba membiarkan Wang Tianlin matikan. Jika dia akan menyelamatkannya, mengapa tidak melakukannya lebih cepat? Apa maksudmu? Dia belum sepenuhnya mati. Bicarakan itu ketika dia sudah benar-benar mati. Apakah Anda tidak berencana untuk menyelamatkannya? Dia belum sepenuhnya mati. Jika dia benar-benar mati, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Saya pikir Lin Fei tidak berniat membiarkan Wang Tianlin hidup. Dia hanya ingin Wang Tianlin mati. Tepat sekali bagaimana ini bisa terjadi. Bukankah lebih baik menyelamatkan seseorang sedini mungkin? Mengapa dia masih mengeluh bahwa Wang Tianlin belum sepenuhnya mati? Lin Feng cepat pergi. Tidak perlu terburu-buru. Lin Feng, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah Anda tidak ingin menyelamatkannya lagi? Cepatlah obati dia. Ya, Ayah mertua seni medis keluarga Lin dikenal karena menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Apa maksudmu dengan itu? Arti dari menghidupkan kembali orang mati adalah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan menurut legenda leluhur tabib suci keluarga Linku, pernah dari sebuah makam menggali keluar seseorang yang telah mati selama 3 hari dan menghidupkannya kembali. Dengan demikian ia menjadi terkenal di seluruh Jianghu. Seseorang yang mati selama 3 hari masih bisa dihidupkan kembali. ya, hal seperti itu ada. Tentu saja, menghidupkan kembali orang mati juga memiliki risiko. Itu tidak 100% dijamin berhasil, secara teori. Setelah seseorang meninggal, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghidupkan mereka kembali. Alasan keluarga Lin mencatat, leluhur mereka menghidupkan kembali orang mati, hanyalah karena pasien hanya dalam keadaan mati suri. Jadi maksudmu Wang Tianlin sedang mati suri? Itu tidak mungkin. Pisau tadi jelas menusuk jantungnya. Jadi kenapa? Hanya ada 2 jenis cedera di dunia ini. Cedera luar dan cedera dalam. Cedera luar dapat diobati secara eksternal. Mereka hanya membutuhkan jahitan untuk sembuh. Yang paling sulit diobati adalah cedera dalam. Dan justru apa yang diunggulkan oleh keluarga Lin adalah cedera dalam. Tabib Agung Ye, tolong bantu selamatkan ayahku. Tolong selamatkan dia ya. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tidak. Aku dengar kemampuan medis Tabib Agung Ye tak tertandingi. Mampu menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Itu hanya legenda. Saya tidak bisa melakukan itu. Lagi pula, bukankah dia mempertaruhkan nyawanya dengan Patriarch Lin? Apa hubungannya dengan saya? Tidakkah Patriarch Lin bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang? Kamu bisa pergi memohon padanya. Patriarch Lin, tolong selamatkan ayahku.
Kau bilang kau bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Ya saya mengatakan itu. Tolong bertindak cepat, Wan. Waktu hampir habis. Direktur Shang, Tuan Lin. kalau begitu mohon minta Direktur Shang untuk mengobatinya. Tidak. Tidak. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Lagi pula orang itu sudah mati. Cedera semacam ini pada jantung. Mustahil untuk menghidupkannya kembali. Bahkan jika dia menusuk dirinya sendiri di meja operasi, menyelamatkannya akan terlambat. Tuan Lin, kau tidak bisa menyakitiku. Maksud saya adalah, saya tidak cekatan. Jadi saya ingin Direktur Shang mengobatinya menggantikan saya. Saya akan memberitahu Anda cara melakukannya. Baiklah. Ini, bagaimana aku melakukan ini? Apakah tubuhnya sudah mendingin? Sudah dingin. Bedah dadanya. Lakukan saja. Ya. Aku sudah membukanya. Lalu, Kemarilah. Tuan Lin. Lihat orang ini benar-benar mati. Bagaimana mungkin? Luka di hatinya adalah luka tembus di atrium kiri. Penampang luka sekitar 3 cm panjangnya. Bagaimana kau tahu? Diagnosis nadi benang gantung. Mustahil, Lin Feng. Kau bisa melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung. Lalu bagaimana kau melakukannya? Ya memang. Dia bahkan tidak melihat dan sudah tahu di mana letak luka di jantungnya. Aku akan pergi melihatnya. The film Ya was Tuhan, itu benar-benar translated nyata. and narrated by M. Ambil Media. katut dan jahit di sekitar luka tembus itu. Hanya 7 jahitan. Tidak boleh lebih dari 1 jahitan. Tidak boleh kurang dari 1 jahitan. Tuan Lin, aku bisa melakukan ini. Kamu bisa melakukan diagnosis nadi benang gantung. Kamu benar-benar bisa melakukan diagnosis nadi benang gantung. Ya jadi kenapa? Tabib Agung Ye tidak memeriksa denyut nadi. Mengapa kau bilang dia melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung? Diagnosis nadi benang gantung hanyalah metafora. Itu berarti dokter tidak perlu menyentuh pasien secara langsung. Mereka hanya perlu menyentuh seseorang di dekat pasien, atau sesuatu yang digunakan pasien. Mereka kemudian dapat menentukan secara akurat di mana cedera pasien berada. Baru saja Lin Feng dengan hati-hati mengendus lengan baju Direktur Sam. Dia kemudian dapat menentukan secara akurat seberapa besar luka Wan Tianlim dan di mana letaknya. Ini adalah ranah diagnosis nadi benang gantung. Tapi ini tidak mungkin. Diagnosis denyut nadi benang gantung lebih sulit daripada menghidupkan orang mati, adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Itu bisa disebut hakim neraka. Kamu bahkan belum berusia 30 tahun. Bagaimana kamu bisa melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Hanya saja sudut pandang Anda terlalu sempit. Di dunia yang luas ini, tidak ada yang tidak ada. Bagaimana kamu melakukannya? Seseorang adalah wadah. Ki dan darah mengalir di dalamnya. Jika ada bagian yang rusak, darah akan mengalir keluar. Darah yang mengalir dari tempat yang berbeda, meskipun tidak terlalu berbeda, memiliki bau yang berbeda. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana. Darah yang mengalir dari usus dan darah yang mengalir dari ujung jari memiliki aroma yang berbeda. Usus ujung jari berbau seperti kotoran. Itulah maksudnya. Apakah Anda mengerti, Dr. Ye? Bisakah ini dilakukan dengan cara ini juga? Dan darah dari atrium kiri dan darah dari atrium kanan memiliki rasa yang berbeda. Luka besar dan luka kecil juga memiliki bau yang berbeda. Hal-hal ini sangat sederhana bagi saya. Hanya membutuhkan sedikit pembedaan untuk membedakannya. Tetapi bagi Anda itu mungkin sulit. Bahkan bau ini bisa dibedakan. Tuan Lin sudah selesai menjahit. Memang itu selesai tepat dalam 7 jahitan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tepat 7 jahitan.
Kemudian ambil 7 jarum perak. Dan masukkan ke dalam. Titik akupuntur Tiansu, titik akupuntur Yongkuan. Titik akupuntur Baihui, titik akupuntur Yintang. Titik akupuntur Kiai, titik akupuntur Dansong, dan titik akupuntur Shengqi. Tuan Lin, aku tidak tahu mana yang mana. Aku mempelajari pengobatan barat. Kalau begitu aku akan melakukannya. Titik akupuntur Tiansu, titik akupuntur Yongkuan. Titik akupuntur Baihui, titik akupuntur Yintang. Titik akupuntur Kiai, titik akupuntur Dansong, titik akupuntur Shengqi. Dan kemudian, apa ini? Obat yang dapat bereaksi The keras film was dengan alkohol. translated and narrated by M. Aku Misha. mengerti. Bagus, kalau begitu pergilah. Patriarch Lin, saya benar-benar yakin. Mulai sekarang, ketika saya bepergian, saya akan menganggap diri saya sebagai murid Patriarch Lin. Ini, apa yang dipahami Tabib Agung Ye? Apa yang terjadi? Ya Tuhan, Tabib Agung Ye mulai sekarang akan menjadi murid Lin Fan. Saya akan panik. Debu telah mereda. Wan Qianlin. Dia hidup. Tabib Agung Ye, itu tidak benar Tabib Agung Ye. Dia belum hidup. Dia tidak hidup. Dia akan hidup sebentar lagi. Ini. Dia tidak hidup. Dia benar-benar hidup. Dia hidup benar-benar hidup. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hidup. Bagaimana menurut Anda? Ini benar-benar obat legendaris keluarga Lin. Saya Wan. Menyampaikan rasa hormat saya kepada keluarga Lin. Mulai hari ini dan seterusnya. Hidup saya milik Patriarch. Salam Patriarch. Mulai sekarang, keluarga-keluarga terkemuka di dunia harus menghormati keluarga Lin. Kalian semua datang dengan persiapan bukan? Beberapa orang menginginkan hidup saya. Beberapa menyimpan niat buruk. Tapi saya hanya akan mengatakan 2 hal. Pertama, jika keluarga Lin ingin berurusan dengan seseorang, harganya tidak sesederhana kematian. Sebaliknya kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Lalu menghidupkanmu kembali. Lalu membunuhmu lagi. Lalu menghidupkanmu kembali lagi. Kalian semua sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Hidup kembali. Hidup kembali lalu bunuh lagi. Astaga. Kedua, bagi mereka yang memiliki niat buruk terhadapku, aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Namun seperti Shang Donghai, kamu harus secara sukarela menawarkan 80% aset keluargamu. Kamu bisa hidup dan menjadi orang tua kaya. Keluarga Liu bersedia menyerahkan 80% aset mereka. Keluarga Su juga bersedia menyerahkannya. Keluarga Xiang bersedia menawarkan 80% aset mereka. Keluarga Jiang bersedia menawarkan 80% aset mereka. Dia hidup. Dia melakukannya. Dengan satu gerakan, semua hati di dunia akan kembali. Di masa depan, dia akan memimpin keluarga Lin menuju ketinggian yang belum pernah dicapai oleh leluhur manapun. Pernah mencapai. Mulai sekarang dia akan membunuh seseorang. Menghidupkannya, membunuhnya, lalu menghidupkannya lagi. Seperti hakim dunia bawah. Dia memegang kitab hidup dan mati dunia fana. Setia kepada keluarga Lin mendapat nyawa tambahan. Inilah hatinya semua hati di dunia kembali. Tapi bagaimana tepatnya dia mencapai ini? Mari kita pergi. Kita akan mempersembahkan hadiah pertunangan yang ketiga. Pergi. Leluhur kita pernah berkata bahwa dokter dasar mengobati tubuh. Dokter tingkat menengah mengobati pikiran. Dokter agung mengatur negara. Seseorang yang menggabungkan ketiganya dianggap sebagai tabib suci. Hari ini, saya bertemu tabib suci sejati. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Menjadi orang seperti apa dia di masa depan. Dia memiliki keterampilan medis yang dapat merebut ciptaan langit dan bumi.
Dia mahir dalam prinsip-prinsip hati manusia. Dia dapat memanipulasi semua orang di bawah langit sesuka hati. Inilah arti sebenarnya dari seorang suci. Sejak Wan Tianlin melangkah masuk rumah keluarga Su, Lin Feng sudah melakukan langkahnya. Paket obat itu tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan Wan Tianlin. 3 botol anggur itulah yang dimaksudkan. Jantungnya pecah. Cukup dijahit. Tetapi bahkan jika itu dijahit, dia tetap tidak akan hidup karena tidak ada kekuatan hidup yang tersisa. Namun di bawah skema Lin Feng, Wan Tianlin meminum 3 botol anggur saat masuk. Dia hanya perlu jantungnya dijahit dan luka luar diobati. Namun paket obat itu dapat mendorong katalisis alkohol, menyebabkan alkohol yang sudah larut dalam darah mendidih lagi. Itu beredar berulang kali. Begitu darah mengalir beredar, dan orang itu hidup, luka dalam juga sembuh. Luka di jantungnya terletak di atrium kiri. Metodenya sulit dipahami dan tidak terduga. Mencapai keadaan kesempurnaan, Benar-benar hidup. merebut ciptaan langit dan bumi. Saya bahkan tidak 1/10 sebaik dia. Secara sukarela menawarkan 80% aset keluarga. Entah itu keberanian, Kenapa kamu belum minum? perhitungan, atau keterampilan medis. Hadiah pertunangan ketiga Lin Sang dan Lin Xin dari keluarga Lin. Disampaikan tidak mengetawakan sang cantik, juga tidak mengetawakan sang tua. Semoga Lin Feng dan Su Yin bersatu harmoni selama 100 tahun. Dan persatuan abadi. Bagus. Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah ibu pemimpin keluarga Lin. 8 tahun telah berlalu. Aku minta maaf. Istri. Sangat bagus.